Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apa kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik orang muda, Bapak Ibu, bruder dan suster yang terkasih dalam Kristus. Bersukacitalah, juru selamatmu sudah dekat. Dan juru selamat yang sudah dekat itu dikatakan oleh Yesaya, "Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu." Hebat toh, menyenangkan. Advent ketiga disebut dengan Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Advent ini adalah Advent dengan suasana sukacita. Ajaan agar gereja, agar umat Allah, agar seluruh bumi menangkap gerak kehadiran Allah itu dan hatinya menjadi sukacita. Lalu bagaimana kita bisa bersukacita? Alasan sukacita adalah karena karena makhluk-makhluk bumi ini mulai menangkap, mulai bisa membaca, mulai bisa melihat, mulai bisa mendengar gerakan Allah yang datang itu, bahwa Tuhan sudah dekat. Dan Paulus dalam surat pada jemaat di Filipi bab 4 akan selalu mengatakan begitu. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah. Dan apa yang disampaikan oleh Paulus ini sungguh mewakili perasaan seluruh umat manusia. Hati
yang merindukan Allah. Salah satu tanda yang hidup, sebuah gerak yang hidup di dalam setiap jiwa adalah kerinduannya untuk menangkap, kerinduannya untuk memeluk kehadiran Tuhan itu. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari dicek di update status di dalam batin ini, apakah betul-betul ada kerinduan yang mendalam yang bergerak untuk memeluk kehadiran Allah? Kalau iya, nah ini dia sukacita. Kalau belum, dicek ada apa? Ada sesuatu yang mungkin meleset di dalam pikiran kita, atau di dalam mengolah perasaan kita, atau di dalam pengharapan-pengharapan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik dan orang-orang muda, kegembiraan, sukacita yang ditampilkan dalam kitab suci itu yang seperti apa? Yang diharapkan terjadi pada tubuh gereja, pada seluruh makhluk bumi, pada keluarga, pada tetangga-tetangga kita, dan pada diri kita masing-masing. Kegembiraan atau sukacita seperti apa itu? Dan sukacita ini justru perlu kita amati lewat tanda-tanda yang sudah disampaikan, diwahyukan oleh kitab suci. Tanda-tanda itu juga sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya, yaitu pada waktu itu mata orang buta akan melihat. Pada waktu itu telinga orang tuli akan mendengar. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Wah, kakinya kuat sekali ya. Seperti para pemain bola. Ya. Hebat-hebat kakinya itu ya. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang. Dan itu ditegaskan lagi oleh Yesus untuk menjawab pertanyaan Yohanes yang dititipkan kepada para muridnya. Dan jawaban Yesus sama dengan jawaban ramalan Nabi Yesaya. Pergilah, katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan ini tanda yang luar biasa. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, inilah warta gembira yang mestinya membuat kita bersuka cita. Seandainya dalam Advent ini kita belum berhasil sampai titik ini, jangan cepat-cepat memarahi atau menghukum diri sendiri. Tapi marilah kita lihat ada apa. Mungkin kita mempunyai hambatan-hambatan kita sendiri. Mungkin kita juga terhambat oleh orang lain. Oleh struktur atau oleh suasana di sekitar kita. Tidak untuk menghukum, tetapi mari kita amati. Salah satu yang bisa kita amati itu apa yang terjadi di gereja kita. Tanda-tanda ini baik untuk kita cermati. Bapak Ibu yang kalau masuk dan keluar lewat pintu di sayap utara akan melihat beberapa poster tempelan-tempelan pengumuman di sana. Semua dimaksudkan agar dibaca
agar dipahami, agar tercipta suasana kebersamaan yang semakin hangat. Tetapi maksud itu belum tentu berhasil. Yang sangat sering misalnya supaya kalau masuk sepeda motornya dimatikan itu kalau hari biasa itu ya. Ya nyelonong saja itu. Lihat pengumuman, lihat tulisan, lihat. Bisa baca tulisan, paham. Mematikan, tidak. Jalan terus itu ya. Juga himbauan misalnya, yo kalau ke gereja jangan telat. Masih ada yang telat ya. Yang telat itu kehilangan Bapak Ibu saudara-saudari, kehilangan. Dan ini yang akan membuat Anda sendiri sulit bersukacita dalam konteks Advent. Kenapa? Kehilangannya banyak loh. Yang pertama, yang telat itu kehilangan kesempatan sapaan yang luar biasa. Tuhan bersamamu, dia tidak jawab. Tidak jawab. Tidak bisa mengatakan dan bersamamu juga atau berserta rohmu. Tidak bisa. Karena tidak hadir. 1. 2. Tobat. Diajak, ayo ini kita hadir di hadapan Allah, ayo bertobat. Tidak masuk. Jadi tidak bisa bertobat. Belum menyatakan tobatnya. Ya, kecolongan lagi. Kehilangan kesempatan itu. Jadi masuk dalam gereja dalam suasana yang entah terburu-buru, tetapi lalu tidak menangkap. Dalam keheningan dan kebersamaan itu titik-titik penting yang harus dilewati. Ketika menyatakan Tuhan kasihanilah kami. Lewat begitu saja. Hati ini tidak bisa memohon Allah. Tuhan kasihanilah aku. Kasihanilah kami. Lewat. Tidak masuk di dalamnya. Apalagi kalau datangnya sesudah bacaan ya. Ada ya yang sering datang sesudah bacaan ya. Atau sengaja nanti kalau romonya sudah homili baru datang gitu ya. Wah ini kehilangannya makin gede ini. Sabda Allah yang dibacakan tidak didengarkan. Tidak nangkep. Jadi warta dari kitab suci nggak masuk. Lalu dia bawa apa masuk gereja? Sabda ini sengaja dibacakan. Karena supaya telinga itu mendengar. Oh ini warta sabda kitab suci. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Baik ini tidak untuk menghukum yang datang telat ya. Tidak. Tapi tahu dirilah gitu ya. Tahu diri gitu. Dan Bapak Ibu yang tidak telat ya. Mari kita bantu saudara-saudari kita itu. Kenal atau tidak kenal. Untuk dapat masuk dalam suasana pengharapan itu dan langkah-langkah itu tidak hilang. Sehingga kehalusan kehadiran Allah yang sedang bergerak itu tetap bisa dirasakan. Kehadiran Allah itu tidak dalam bentuk mukjizat besar. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesaya dan Yesus itu terjadi dalam bentuk-bentuk keseharian. Orang buta melihat. Kita tidak membuat pengumuman bahwa wah ini sudah sembuh dari kebutaannya. Tetapi begitu banyak orang yang sebelumnya tidak melihat kehadiran Allah. Yang tidak merasakan Allah terus bekerja. Saya boleh membocorkan sedikit.
banyak orang yang datang ke gereja ini. Tidak hanya yang Katolik, ya Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik. Yang datang dalam gereja dan ikut Ekaristi ini tidak hanya yang Katolik. Dan saya mendengar dari mereka, pengalaman mereka, bagaimana mereka mata batinnya terbuka. Bagaimana mereka mendengar, hatinya mendengar ketika sabda Allah dibacakan. Oh, begitu toh. Jadi mata batin itu adalah mukjizat-mukjizat, bentuk-bentuk konkret kehadiran Tuhan. Orang lumpuh berjalan. Orang yang dulu tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri, yang patah semangatnya, mendengar sabda Allah, berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari di sini, dan merasa diterima. Salam persahabatan yang sangat kecil itu ya, kalau dulu salaman ya, sekarang harus dikasih hand sanitizer dulu baru bersalaman gitu ya. Nah, tapi perjumpaan yang sederhana itu begitu banyak menyentuh hati orang. Inilah yang lumpuh berjalan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Pengharapan akan kebaikan Allah. Begitu banyak orang telah merasakan, menikmati, dan mengalami kebaikan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian lewat gereja ini. Kabar baik itu disampaikan. Dan tidak hanya sebagai kabar, tetapi peristiwa kebaikan itu telah masuk, telah dialami oleh banyak orang. Dan itulah Advent kita yang terus bergerak maju. Maka mari kita masih mempunyai waktu-waktu untuk menyambut kedatangan Tuhan itu dengan lebih kreatif dan lebih semangat. Yang biasanya telat ya jangan telat ya gitu. Itu bentuk pertobatan gitu ya. Menemukan lumpuhnya itu bisa menjadi berjalan. Tapi juga bantuan-bantuan, dukungan-dukungan bagi kelompok-kelompok orang yang membutuhkan. Marilah tetap kita dukung agar warta keselamatan itu sungguh dialami, sungguh kita alami dan dialami oleh semakin banyak orang.